Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 10 IPA 2 mata pelajaran biologi dengan judul tugas Gimnospermae. Perkenalkan, nama saya Novita Zahra. Nama saya Deswita Swandi. Nama saya Ilham Tia Orianto. Nama saya Bagai Prasetyo. Nama saya Farid Zahabi. Gimnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gimnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Selanjutnya, ciri-ciri dari tumbuhan gimnosperma. Yang pertama, bakal biji tak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya pardu atau pohon tidak ada yang berupa herba, batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang tersebut selalu mengadakan pertumbuhan menempel sekunder. Berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka. Silem pada gimnosperma hanya terdiri atas trakeid saja, sedangkan flomnya tanpa sel-sel pengiring. Mempunyai akar batang dan daun sejati. Bentuk perakarannya tunggang, lalu daunnya sempit, tebal, dan kaku. Tulang daunnya juga tidak beraneka ragam dan tidak memiliki bunga sejati. Tumbuhan gimnosperma memiliki alat kelamin yang terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkannya adalah bunga ataupun runjung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan yaitu embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Lalu sesudah bertunas, embrio ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang sangat rumit. Jaringan ini merupakan saluran menghantar untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lain. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki pigmen hijau yang biasa kita tahu klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Gimnosperma memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Daunnya jarang yang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk, dan sistem pertualangan daunnya tidak banyak ragamnya. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik daun yang terdapat pada angiosperma yang sistem petualangannya beraneka ragam. Manfaat dari Gimnospermae. Yang pertama, cemara. Cemara biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah atau bangunan. Cemara kipas merupakan cemara yang berasal dari genus Thuja dan keluarga Cyperaceae. Banyak yang menyebut pohon cemara kipas ini dengan sebutan tanaman cakar ayam. Cemara jenis ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab dan dapat ditemukan di rawa-rawa. Berbagai manfaat yang dapat digunakan dari pohon ini diantaranya sebagai obat penyakit rematik, psoriasis, dan kitisis. Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pagar ataupun perahu. Seiring berjalannya waktu, pohon cemara jenis ini dijadikan sebagai tanaman hias. Cemara pensil adalah jenis cemara yang berasal dari wilayah Mediterania yang termasuk dalam keluarga Cuperacinae. Cirinya sangat unik, yaitu memiliki kayu dengan bau yang harum, sehingga tak heran jika beberapa pintu gereja dibangun dengan kayu pohon cemara ini. Pinus, yang memiliki nama latin Pinus mercusi atau Casuarina equisitiofolia atau Pinus longaeva, merupakan tumbuhan yang menghasilkan getah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri terdapat banyak pinus jenis mercusi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pohon pinus diantaranya adalah getahnya dapat diolah sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun dan cat. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam industri parfum, hiasan, dan souvenir juga dibuat dari pohon Strobilus pinus. Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sebagai batang korek api, serta dijadikan sebagai kereta dengan serat panjang. Kulitnya yang lumayan tebal dapat dijadikan untuk bahan bakar yang nantinya abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai campuran pupuk organik yang mengandung kalium tinggi. Pakis haji. Pakis haji adalah tumbuhan yang masuk dalam keluarga tumbuhan paku. Ini memiliki nama lain Cicas rumpi, merupakan salah satu contoh tumbuhan Gimnospermae di Indonesia. Sendiri sering disebut sebagai sikas atau aji. Di Indonesia, tanaman pakis haji ini biasanya dibudidayakan sebagai tanaman hias atau sebagai tanaman yang biasa ditanam di pekarangan rumah. Manfaat yang dapat diperoleh sangat bermanfaat. Di antaranya adalah untuk obat infeksi dan mencegah osteoporosis. Zamia furfuracea merupakan nama latin dari tumbuhan zamia. Tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias bagi kebanyakan orang. Zamia dapat tumbuh pada kondisi cuaca yang panas, akan tetapi juga membutuhkan asupan air untuk pertumbuhannya.
Tanaman ini merupakan tumbuhan langka. Hal tersebut karena perawatannya tidak begitu mudah, membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Meubel dari pohon damar. Pohon damar yang memiliki nama latin Agathis damara merupakan pohon yang menghasilkan getah sama seperti pohon pinus. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang hidup di wilayah Sulawesi, Maluku, serta Jawa. Pohon damar memiliki diameter batang yang cukup lebar, yaitu mencapai 1 meter. Beberapa senyawa yang dapat ditemukan di pohon damar diantaranya adalah alkohol kompleks, resin, asam resinat, dan balsam. Manfaat yang dapat diperoleh dari pohon damar diantaranya adalah kayunya yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Getahnya dimanfaatkan dalam industri plastik, industri tekstil, industri cat. Damar juga dapat dijadikan sebagai obat HIV, penyakit sakit gigi, luka bakar, dan gangguan pada telinga dan mata Grametes. Klasifikasi Gymnospermae. Jika dilihat dari klasifikasi taksonomi, Gymnospermae termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu subdivisi tumbuhan gigi terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan gigi tertutup, Angiospermae. Gymnospermae kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Cicadidae. Tumbuhan Cicadidae memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti strobilius dan berbiji terbuka. Cicadidae dapat tumbuh dan mudah ditemukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang bagian selatan, Cina bagian barat, dan Madagaskar. Mereka dapat tumbuh dalam pohon atau semak dengan pertumbuhan yang lambat karena menggugurkan daunnya. Jika dilihat dari letaknya, betina pada jenis Cicadidae terdapat di atas batang pohon. Tumbuhan ini memiliki jenis tumbuhan yang dioecious, artinya organ reproduksi antara betina dan jantan terpisah dalam satu individu. Cicadidae memiliki karakteristik lain seperti memiliki pembuluh dan biasa disebut daun berisik. Tergolong dalam tumbuhan Dioxeus. Contohnya dari kelas ini ialah Cicas Scoopy atau dikenal sebagai pakis haji atau akar bunga karang yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kelas konifer. Tumbuhan konifer pada kelas Gymnosperma merupakan tumbuhan yang memiliki alat reproduksi terpisah antara jantan dan betina. Tumbuhan ini memiliki daun berjarum sehingga sering disebut pohon berjarum. Beberapa tumbuhan konifer biasa berbentuk pohon dan ada sebagian yang perdu. Contoh tumbuhan Gymnosperma kelas konifer adalah Pinus atau Pinus sp dan Damar Agathis alba. Tanaman konifer ini memiliki perkembangan biakan dengan rujung dan berumah satu. Pada bagian rujung jantan memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding rujung betina. Kemudian bentuk rujung jantan memiliki sisik penghasil serbuk sari yang kecil, sedangkan pada rujung betina memiliki sisik yang lebih besar, agak berkayu sehingga lebih banyak sisik. Tanaman konifer bisa tumbuh dalam kondisi iklim tropis dan daerah dengan ketinggian yang cukup tinggi atau pada daerah yang dingin dan beriklim sedang. Tumbuhan konifer sendiri diantaranya Pinus atau Pinus mercusi, cemara atau Araucaria sp, dan Damar Agathis alba. Kelas Ginkgodidae. Anggota dari divisi Ginkgoptae yang masih ada hingga kini ialah Ginkgo biloba. Tumbuhan ginkgo berasal dari Cina. Tumbuhan ginkgo berupa pohon besar yang mana tingginya bisa mencapai 30 meter. Daunnya bertangkai panjang serta lebar, menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam. Tulang daun menggarpu. Tumbuhan ginkgo berumah 2 atau alat kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan ini mempunyai biji yang berkualitas keras, berwarna kuning, berukuran kira-kira sebesar kelereng, serta mempunyai aroma yang tidak enak. Pada bijinya ada kulit luar yang keras dan berdaging, yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, serta bisa dijadikan ramuan suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat. Kelas Gnatophyta. Divisi Gnatophyta mempunyai strobilus jantan yang tersusun secara majemuk, daunnya berhadapan. Seluruh pembuluh ada pada kayu sekunder, tidak pada saluran resin. Contoh dari divisi ini ialah Gnetum, Gnemon atau melinjo.
Alat kelaminnya ada pada satu pohon atau berumah satu, namun letak bunga jantan dan bunga betina terpisah. Bijinya berbentuk bulat telur serta biasanya akan berubah menjadi merah setelah masak. Bagian daun muda, biji, dan bunga melinjo bisa dimanfaatkan sebagai sayur. Bijinya juga bisa dijadikan kerupuk emping. Kulitnya kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas gramet. Daur hidup atau reproduksi, metagenesis. Organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau sorobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk sorobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada sorobilus betina. Letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif. Di dalam strobilus jantan terdapat banyak antheridium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk. Sel-sel tersebut bermeiosis. Dari setiap sel induk terbentuk 4 butir serbuk yang bersayap. Pada strobilus betina terdapat banyak archegonium. Pada tiap-tiap archegonium terdapat satu sel induk lembaga yang bermeiosis sehingga terbentuk 4 sel yang haploid. 3 mati dan 1 sel hidup sebagai sel telur. Archegonium ini bermuara pada satu ruang archegonium. Contoh, pada Gymnospermae sering terjadi polyembrioni. Walaupun hanya ada satu embrio yang terus berkembang karena adanya pembelahan beberapa archegonia. Air sudah tidak digunakan sebagai media fertilisasi karena adanya pembentukan buluk serbuk pada serbuk sari yang berkecambah. Pada Coniferophyta dan Gnetophyta, spermanya tidak mempunyai flagel, sehingga buluk serbuk menghantarkannya langsung ke mulut archegonia. Sekian itulah presentasi dari judul tugas Gymnospermae kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.